Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Kemarin kita bahas VLAN ya. VLAN kemarin ada masalah nggak? Kita review sedikit nih. Ada yang nggak paham nggak? Nah, videonya udah saya upload di kampus ya, tentang penjelasan VLAN. Kalau misalnya belum paham, tanya ke saya. Tuh. Nah, ini kita kelanjutannya dari VLAN. Ya, kita kelanjutannya VLAN, namanya PTP. Ya. VLAN Trunking Protocol artinya. Ya, jadi kalau kemarin kita buat VLAN-nya manual, gitu, satu switch, satu VLAN, satu switch lagi, satu VLAN ya. Jadi masing-masing switch buat VLAN. Nah, kalau sekarang switch-nya buat VLAN, yang pertama, switch yang kedua nggak perlu buat VLAN lagi, gitu, seperti itu. Ya, jadi pembuatan VLAN-nya cukup di satu switch, namanya VTP ya. Nanti yang satu jadi VTP server, yang satu lagi jadi VTP client, gitu. Tapi untuk VLAN dulu paham nggak nih? Takut belum paham, nggak bisa kita maju karena harus sudah paham yang materi sebelumnya baru kita naik ke materi yang sekarang, gitu. Gimana? Ada mau tanya nggak? Halo? Gimana? Halo, suara saya terdengar nggak? Dengaran, Pak. Gimana? Udah? Oke, pilihannya. Halo? Kok suaranya nggak ada? Ya, mungkin udah paham, Pak. Paham ya? Benar ya? Benar nih? Benar ya? Halo, ini nggak ada ini sih. Pak, kalau dari saya sudah, Pak. Oh, oke. Saya juga udah, Pak. Oke ya, kita lanjut ya PTP. Nah, ini saya buka dulu ininya. Saya cari materi kita hari ini. Oke, saya share screen dulu. Oke, kelihatan semua screen-nya? Muncul, Pak. Ya, oke, kita bahas sekarang PTP ya, Virtual Trunking Protocol. Ya, PTP ini ya, ini kita baca dulu fungsinya. Berfungsi untuk meng-advertise informasi VLAN. Ya, advertise itu berarti mengiklankan ya kalau di bahasa Indonesia itu. Tapi yang sebetulnya adalah meneruskan dari VLAN yang sudah ada. Nah, itu mengadvertise informasi VLAN. PTP ada 3 mode, ada mode server, client, sama transparent. Ya, pada PTP server ketika switch tersebut membuat VLAN, misalnya VLAN 10, maka secara otomatis PTP update akan dikirimkan ke switch dan kemudian si switch client secara otomatis akan memproses sehingga pada switch client itu juga akan terdapat VLAN 10 gitu. Ya, jadi kalau misalnya nanti PTP servernya diaktifkan, terus dia buat VLAN 10, terus ada lagi PTP kliennya diaktifkan, nanti secara otomatis si PTP klien akan mendapatkan VLAN 10. Nah, itu intinya seperti itu. PTP server bisa merubah dan menghapus VLAN, memforward PTP update serta memproses PTP update yang diterimanya. Nah, itu fungsi dari PTP server ya. Jadi bisa membuat, merubah, menghapus, dan memforward PTP yang dia buat, gitu, PTP update yang dia buat. PTP transparent
sifatnya independen. Bila dia membuat atau merubah VLAN, maka hanya berlaku untuk switch tersebut saja dan tidak di-advertise. Ya, jadi tidak diteruskan. Jadi dia kalau buat PTP ya buat diri dia sendiri, nggak berpengaruh dengan PTP-PTP yang lain. Terus PTP klien tidak bisa membuat, merubah VLAN, hanya memproses VLAN yang diterimanya melalui PTP update yang dikirimkan oleh PTP server. Nah, kalau namanya klien berarti dia itu benar-benar bergantung sama PTP server. Ya, dia tidak bisa membuat PTP sendiri, dia tidak bisa merubah VLAN sendiri, membuat VLAN sendiri, ya nggak bisa. Nah, dia hanya menerima PTP update dari PTP server. Gitu. Terus terakhir, semua mod PTP apapun berada dalam PTP domain yang sama akan meneruskan PTP update yang diterimanya ke suite lain. Nah, nanti kita buat PTP domainnya. Gitu. Jadi sama kayak jaringan nih, dia ada domainnya. Ada berarti jadi kayak client server ya. Jadi kita buat satu PTP domain yang ada PTP servernya, ada PTP kliennya. Nah, berarti si satu PTP domain tersebut bisa mengirimkan PTP update gitu. Tapi kalau misalnya beda domain ya nggak bisa. Walaupun yang satu ada PTP server, yang satu ada PTP klien. Nah, seperti itu. Nah, ini gampang banget nyetingnya, cuma begini doang. Kita tentuin dulu, kita buat dulu PTP domain ya. Kita buat PTP domain, terus kita nentuin PTP mode-nya, terus kita buat PTP password ya, buat password. Terus baru kita cek PTP status, PTP status. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya langsung praktekkan saja. Nah, ini biasanya konsepnya seperti ini. Biasanya kalau di perusahaan itu konsepnya ada switch distribution sama switch access. Nah, switch distribution-nya itu yang membuat PTP server. Nah, ini misalnya ini switch distribution-nya. Misalnya ada di lantai 1, ya, lantai 1 nih, ada lantai 1 ada ruang server. Ya, ruang servernya ada PTP, ada switch distribution. Nah, dia biasanya terkoneksi ke switch aksesnya yang lain. Nah, switch akses. saya ACC ya, biar yang mempersingkat ACC 1. Nah, ini buat lagi ACC 2. Nah, jadi saya buat di kondisi seperti di perusahaan ya. Di perusahaannya gini, ini ada switch distribution, ada switch akses 1, switch akses 2. Biasanya ini gini, switch lantai 1 gitu biasanya gitu. Nah, ini ada kemungkinan di sini switch lantai. Nah, di switch lantai 1 SW LT1. Nah, ini SW LT2 misalnya. Nah, itu. Jadi di sini ada switch lantai 1, switch lantai 2. Nah, switch lantai 1 2 ini dulunya akses, yang distribusinya 1 di ruang server, ini ruang server. Ini lantai 1, lantai 2 gitu. Oke, nyambung ya ininya skenarionya ya, paham ya. Nah, di switch lantai 1 nanti saya buat bilang 10 20. Di lantai 2 juga bilang 10 20 ya sama. Tapi yang ngebuatnya bukan dari switch sini, switch akses ini, tapi buatnya dari sini gitu. Nah, untuk PTP kita harus langsung terkoneksi. Ya. Ini konsepnya bebas ya. Mau ini begini, ya, atau konsepnya sambung menyambung bisa. Jadi konsepnya bisa juga sambung menyambung. Misalnya contoh, saya mau konsep sambung menyambung nih. Saya pakai GI 01, di sini ketemu GI 01, di sini GI 02. Nah, konsepnya sambung menyambung seperti ini. Nah, jadi ini dari ruang server, connect ke lantai 1, connect ke lantai 2. Gitu. Nah, jadi PTP ini dia nggak bisa konfig dulu baru dipasang kabelnya. Nah, cara kerja dia adalah dipasang dulu kabelnya, baru di konfig gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini saya taruhin PC-nya. Ini dua PC aja deh. Ini PC 1, PC 2.
Ini bisa tuh bisa dua. Ya, masing-masing PC beda VLAN ya. Jadi ini VLAN 10, ini VLAN 20. Ini jangan dua deh. Oke, nggak apa-apa. Ngambil contoh doang. Oke. Ini VLAN 10, ini VLAN 20. Nah, pokoknya yang port 1 VLAN 10 ya. Ini port 2 VLAN 20. Ini VLAN 10, ini VLAN 20. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi kita harus buat dulu kayak gini, baru kita config. Ya, kalau PC-nya mah nggak usah dibuat dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau si ininya nih, si kabelnya dari switch distribution ke switch access udah harus terpasang dulu. Jadi dia nggak bisa kalau kita config dulu baru pasang. Bisa. Dia pasang dulu baru config. Tuh. Nah, udah. Sekarang kita lihat di sini, kita config. Nah, sebelum mengkonfig, jadi logikanya tadi kan dia harus terpasang dulu ya. Nah, kalau dia harus terpasang dulu, berarti dia harus terjadi trunking. Ingat ya, kalau jadi di sini kan di VLAN tuh ada yang namanya trunking ya. Jadi kita buat trunking dulu. Ya, trunking itu untuk meneruskan VLAN-nya. Ya, untuk meneruskan VLAN-nya. Nanti tentang trunking ada di video yang di pertemuan kedua. Kamu tonton dulu situ. Jadi intinya di trunking ini intinya nanti di sini ada buat VLAN 10, 20. Nah, trunking ini akan meneruskan, saya VLAN 10, 20 akan diteruskan ke akses 1 sama akses 2. Gitu. Jadi kita buat trunking dulu. Ini saya connect-nya pakai GI00. Nah, berarti di sini, oke kita kasih nama dulu ya. Saya kasih nama dulu ini, sorry ini kita. Biar enggak. Nah, ini saya kasih nama dulu biar nggak bingung. Ini hostname, saya kasih nama ini SW tadi, distribution. Distribution. Oke, dari sini berarti kita buat trunking dulu. Berarti INT GI01. Nah, kita buat switch port, mode, trunk. Gitu doang kan? Mintanya. Nah, dia sudah buat trunking nih. Nah, dia connect ke sini. Yang ini nggak perlu buat trunking, yang sebelah sini, yang dari GI1 ketemu switch distribution. Nah, paling dia buat trunking lagi, dari switch akses yang 1 ke akses yang 2. Nih kan pakai GI02 sama GI02, berarti tinggal di sini. Nah, ini kita kasih nama lagi ya. Hostname, apa namanya tadi, switch, lantai, 1, akses. 1. Nah, ini kita buat ranking lagi. Tadi dia connect ke switch akses lantai 2 kan ke GI02. Berarti kita masuk INT GI02. Switch port, mode, trunk. Nah, gitu doang. Nah. Ya. Jadi gitu doang tuh. Intinya biar apa? Biar terjadi trunking nih. Up. Biar bisa dilewatkan. Ini kalau mau dicek kan gini, do show karena belum masukin VLAN ya, jadi kita cek masih kosong masih. Nah, yang baru ada ya VLAN 1, VLAN default atau VLAN native. Tuh. Sampai sini paham dulu nggak? Sampai sini paham dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu nggak? Halo? Halo, halo. Tes, tes, tes. Paham, Pak, paham. Lanjut Paham, dulu, ya? Pak. Ya. Suara saya kedengar nggak? Suara saya kedengar nggak? Halo? Dengar, Pak. Ya, oke. Saya lanjut. Nah, jadi ini udah buat ranking. Ya, udah buat ranking. Nah, sekarang kita tinggal buat VLAN-nya di sini, di distribution. Ya, di distribution kita buat VLAN-nya. Berarti kita buat VLAN 10, name, ya sama teknisi, exit, buat lagi VLAN 20. Name-nya tadi marketing. Nah, karena ini gini, karena dia default-nya, nah ini ya, ini agak tricky nih, hati-hati nih. Karena kita tadi udah buat trunking duluan. Nah, ini ada 2 metode nih. Karena tadi kita buat trunking duluan, dan default dia awalnya adalah server. Jadi ini kalau kita cek di sini,
PTP, do show PTP status. Nah, dia ini awalnya server. Tuh, mode-nya server. Ini pun juga mode-nya server nih. Kita belum buat apa-apa, pasti dia mode-nya server PTP. Nah, do show PTP status. Nah, ini juga server. Ya, jadi pasti defaultnya server. Nah, karena defaultnya server, nanti bisa saling berpengaruh. Nah, makanya tekniknya gini, biar dia tidak saling berpengaruh. Berpengaruh itu maksudnya gimana? Artinya kalau dia buat VLAN 1020, dia juga buat VLAN 1020, ini atau dia buat VLAN 30, ini saling mempengaruhi. Nah, makanya biar nggak dia saling mempengaruhi, di sini kita harus blokir dulu. Nah, makanya di sini di tutorial yang saya buat nih, buat PTP domainnya dulu. Ya, jadi kita buat sini PTP domain. Nah, PTP domain kita kasih nama misalnya Marketing, Pak. Bina Insani misalnya. Itu Bina Insani .lokal. Domain ya. Domain itu ada domainnya. Bebas kalau kamu punya domain apa ya, buatin aja domainnya. Gitu. Tapi kalau punya domain Windows Server ya buatin domain. Nah, baru di sini kita setup atau ya kita kasih password dulu deh, boleh. Jangan langsung setup si PTP server, boleh. PTP password. Passwordnya misalnya 321 BI. Ya, 321 lupa password. Jangan sampai lupa kita nih. Nah, baru kita setup PTP mode server. Sebenarnya nggak perlu PTP mode server ya nggak apa-apa karena dia udah ready itu kan, ready PTP mode server. Nah, jadi di sini kita pertama setup dulu domainnya, terus setup passwordnya, baru setup mau jadi mode apa. Nah, karena ini bawaannya tadi server, default server ya udah pasti dia ready gitu, sudah bawaannya pasti server. Nah, kalau ini udah selesai, nah di close di bagian sini. Di bagian sini berarti ya kita ganti nih. Ini kan belum, ini kan kita nggak buat VLAN kan, ini nggak buat VLAN. Berarti di sini kita tinggal membuat PTP domain. Oh jangan PTP domain langsung, tapi kita langsung buat PTP ganti jadi mode server, jadi server jadi client. Ya, jadi langsung PTP mode client. Nah, baru di sini PTP domain. Domainnya adalah tadi Bina Insani sama Bina Insani.lokal. Terus PTP password. Passwordnya tadi apa? 321 lupa password ya. Nah, begitu doang. Gitu. Jadi dia sekarang kita cek do show PTP status. Awalnya dia server, sekarang dia client. Dan ini kita sama binaInsani.lokal, ini juga binaInsani.lokal si domainnya. Belum kita cek domainnya. Tuh, udah. Tapi ini server kalau di sini. Nah, sekarang di sini dicek, di sini udah nggak perlu buat lagi VLAN 1020, kita cek nih, do show VLAN. Kalau dia berhasil ya. Nah, kalau dia berhasil udah otomatis nih. Udah VLAN 10 sama 20. Gitu. Dan ini sekarang nggak bisa buat VLAN, bisa saya menambahin VLAN 30. Tuh. Nah, sifat PTP client tidak bisa menambahkan, mengedit VLAN. Gitu. Nah, tugasnya si PTP access ini atau PTP client ini tinggal masukin aja port yang dibutuhin. Gitu. Berarti kita masukin nih INT EVA 01 switch port access VLAN 10 exit INT 2 ini ganti jadi 20. Udah tinggal cek do show VLAN. Gitu. Sampai sini paham nggak? Halo, tes. Paham, Pak. Nah, gitu. Nah, sebelah sini, yang sebelah sini, ya berarti yang sebelah sini kalau ini kita tinggal buat kayak tadi. Ya, ini kita kasih nama dulu. Nama berarti tadi namanya switch lantai 2
akses 2. Nah, sekarang berarti kita buat PTP mode-nya, ganti mode client. Nah, terus ganti lagi PTP domainnya adalah tadi Bina Insani. Insani.local. Terus tinggal PTP passwordnya. Nah, ini biar aman aja. Buat 321 tadi lupa password. Nah, sekarang kita cek. Do show PTP status dulu. Apa dulu jadi PTP client? Sudah. Udah jadi domainnya sama? Sama. Nah, terus baru kita cek do show VLAN. Nah, ini dia. Udah ada. Tugas kita tinggal masukin aja. Ini ke sini. Ini ke sini. Gitu. Tinggal int FA01 support akses 9 10. Exit int FA02 support akses 9 20. Nah, kita cek show VLAN. Nah, udah begitu. Nah, itu doang. Jadi PTP itu memudahkan kita. Jadi kalau kemarin kita buat VLAN di setiap masing-masing switch, sekarang enggak. VLAN itu buat dari sini. Saya contoh lagi, saya di sini mau nambah VLAN 30. Di sini nambah VLAN 30. Kita VLAN 30. Saya kasih nama name misalnya HRD. Nah, ini kan di show VLAN ada nama nih, VLAN 30 HRD. Nah, di sini otomatis sudah ada VLAN HRD. Saya cek lagi, do show VLAN. Tuh, sudah ada. Sebentar ya, bentar. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak? Halo? Halo? Tes? Halo, halo? Iya Pak, halo Pak. Ya, gimana? Bisa? Saya mau nanya Pak. Gimana, halo? Bisa? Halo? Oke ya, lanjut ya. Nah, itu PTP client server. Ya, jadi gitu doang. Nggak susah. Ya, jadi kita jika buat satu, dia udah nyebar semua. Nah, ini kan berarti tinggal di sini, di bagian ini tinggal kita kasih IP aja. 192, 168, nah, misalnya 10.1. Nah, ini copy aja biar cepat. Terus yang ini kan tadi kan port 1 ya, berarti dia masuk yang sini, di 2. Nah, ini yang di port 2 berarti dia VLAN 20. Nah, karena sini kita nggak buat router, berarti kita tidak perlu mengkoneksikan antar VLAN ID. Nah, berarti yang sama aja. Ini ketemu ini, harusnya bisa sukses. Ini ketemu ini, sukses. Tapi kalau dia ini kan ya belum bisa pasti nih, kalau sini belum bisa.
Tuh, karena beda VLAN ID. Nah, seperti itu. Nah, yang penting di sini bukan masalah bisa connect ya, tapi di sini ketika kita buat VLAN, di sini akan ke advertise. Di sini dapat gitu. Nah, ini konsep PTP client server. Nah, satu lagi, ini kalau kita buat konsep lagi, di sini PTP transparent. Nah, kalau transparent misalnya tadi nyambung lagi deh. Tapi saya ngambil dari sini, nih dari sini. Sini. Port 24 ketuk port 24. Oke, gampang aja. Berarti di sini saya kasih nama SW transparent. Nah, di SW transparent ini nanti ada komputer yang ke port 1, ini VLAN misalnya VLAN 100. Nah, jadi ketika ini dibuat atau gini, saya langsungin aja. Dia saya langsungin ke sini. 24 sini. Nah, ini berarti kita buat koneksi dulu ya. Berarti F24 port 24. Kita buat dia ranking. Hostname di sini tadi apa? Switch. Nama dulu lah biar enak. Transparent. Nah, ini kita buat rankingnya. 024 switch port mode terang. Nah, ini kita buat atau langsung kita rubah PTP mode transparent. Nah, PTP ya ini kita mau buat domain, kalau nggak buat domain juga nggak ngaruh soalnya. Tapi kalau kita buat domain nggak apa-apa, kita buat domain. PTP domain misal tadi Bina, Insani, lokal, buat lagi PTP, password 321, lupa password. Nah, simpan. Kalau kita cek dulu suhu PTP status, ini dia transparent. Nah, ini tidak akan berpengaruh. Jika kita cek di sini, nah, ini nggak ada apa-apa. Nggak ada VLAN apa-apa. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Tambahkan VLAN 40. Misalnya produksi. Nah, ini kan ada nih, kan 40 produksi. Di sini nggak akan ada. Tuh, nggak akan ada. Tapi di sini, yang klien, nah ini ada nambah produksi. Jadi kalau transparan ya berarti dia tidak berpengaruh. Jadi di sini dia pun bisa buat VLAN. Kalau tadi ya PTP client itu nggak bisa buat VLAN, di sini bisa buat VLAN. PTP, VLAN, saya VLAN 100. Nah, misalnya direktur. Nah, ini ada. Itu. Dia biasanya tadi dipakainya dia eksklusif, misalnya untuk VLAN-VLAN tertentu, VLAN direktur. Yang VLAN-nya nggak boleh di suite tersebut bersih gitu, nggak ada VLAN-VLAN yang lain. Nah, itu biasanya kayak gitu. Ya, kalau transparent dipakai kayak gitu. Kalau yang client, pokoknya dari PTP server buat apa dia ada. Dia ada. Nah, gitu ya. Bisa dipahami nggak nih? Nah, satu lagi. Halo, tes. Tes, halo tes. Tes. Iya, Pak. Oh, dengeran ya? Halo, tes.
Halo, tes, tes. Iya, Pak. Tuh, saya kedengar nggak? Kedengeran, Kedengaran, Pak. Halo, tes. Oh, ada suara. Kedengeran, Pak. Kedengeran Pak, kedengeran. Halo, tes. Ya, Iya, Pak. kok ada suara ini? Saya nggak ada suara kalian nih. Cek, cek. Cek, cek. Tes, tes, tes. Iya, Pak. Halo, terdengar nggak suara saya? Ada, Pak, ada. Oh, ada, Pak. oke. Oke. Nah, berikutnya kita buat PTP server ketemu PTP server. Nah, tadi kan PTP server ketemu PTP client, PTP server ketemu PTP transparent. Nah, sekarang kita buat PTP server ketemu PTP server. Nah, di sini saya mau buat di sini. Ya, kabelnya jangan lupa salah, jangan sampai salah. Ini G02, ini G02 juga. Oke. Nah, jadi kita pastikan dia connect dulu, ya. Dari sini aja masangnya. Dan saya kasih berarti saya kasih nama switch distribution 2, distribution 2. Nah, distribution 2 ini saya jadiin dulu domainnya tadi adalah Bina Insani. .lokal, passwordnya PTP passwordnya 321, lupa password. Oke. Nah, kalau ini kita nggak perlu remote server lagi karena defaultnya mode server pasti kan. Kalau mau dibuat ya nggak masalah, tapi dia pasti akan muncul ini. Nah, dia udah ready gitu. Nah, kita cek do show VTP status. Nah, dia udah mau server. Dan ini kita cek do show VLAN. Nah, ini kan dia belum muncul nih si VLAN-VLAN-nya. Nah, ketika kita di sini buat VLAN, tunggu. Oh, ini nih. Oh, mismatch. Namanya pantas nggak muncul. Namanya nggak muncul, beda nih namanya. Do show VTP status. Saya kagak ketik kali ini. Saya tipe kali ini. Bina Insa, salah. Ya, kita ganti aja. VTP Bina PTP domain PTP domain Bina insani.local. Nah, do show VTP status. Nah, tadi kenapa nggak muncul ya? Karena tadi namanya nggak cocok nih, nama domainnya. Jadi kalau mau dia terkoneksi, pertama dia harus satu domain, ya. Yang kedua passwordnya juga harus sama, ya. Nah, baru mau pakai mode apa? Nah, sekarang kita cek di sini. Karena mode-nya server, ini kok belum muncul nih. Harusnya dia sudah muncul, ya nggak apa-apa. Kita pancing aja dia buat VLAN. Saya buat tadi VLAN 10, 20, 40, 40 ya. Saya buat VLAN 50. Ini name-nya misalnya accounting. Show VLAN. Dan ini ada VLAN 50 accounting. Saya simpan. Nah, kita cek dulu nih rankingnya. Jangan rankingnya belum benar. Nah, iya ya, belum ada ya rankingnya. Di 02. Tadi atas udah buat loh. Oh, belum ya. Ya udah kita tinggal buat rankingnya aja.
INT GI 02 with port mode trunk. Nah, PR kita dulu harusnya salah ya. Harusnya ketika kita buat trunking kita verifikasi do show interface trunk. Nah, ini dia tuh muncul. Nah, baru kita cek do show VLAN. Nah, dia akan muncul otomatis tuh. Nah, yang tadi 50 tadi dia belum muncul karena dia tadi belum tertrunking. Karena kalau kita buat lagi dia yang 50. Tapi kita lihat dulu di sini. Ketika kita buat PTP sama-sama server, dia akan saling mempengaruhi. Nih, dia 10-20 saya terpengaruh dari PTP server atau switch distribution yang pertama. Nah, ini kan nggak buatan saya nih, buatan yang distribution yang pertama. Nah, ketika saya buat juga di sini VLAN 50, kita kasih nama tadi name-nya marketing, accounting. Nah, di VLAN. Nah, dia itu ada nih accounting, dan ini pun sudah dipengaruhi yang ini. Dulu show VLAN. Nah, tuh, dia sudah ada accounting. Nah, jadi kalau VTP server atau VTP server dia saling mempengaruhi. Nah, berarti logikanya yang ini juga harus sudah dipengaruhi nih. Pengaruhi dari switch ini. Ini saya kasih tadi ya. Ini kayak nama ini. Switch distribution 2. Nah, di sini kita cek yang buatan yang pertama kan ini 10, 20, 30, 40. Nah, kita cek. Ada nggak dia 50? Nah, dia tuh. Dia 50 ada. Ya, karena dia sifat dia adalah PTP client. Nah, ini juga karena dia PTP client, dia juga harusnya sudah ada. So VLAN. Nah, ini 50. Gitu. Nah, jadi kalau dia VTP server ketemu VTP server saling mempengaruhi. Dia terpengaruh tadi VLAN 10 sampai 40. Si ini yang distribution pertama terpengaruh dari VLAN yang 50 yang dibuat sama ini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Suara saya kedengar nggak? Halo? Suara saya dengar lagi? Kedengar Pak, kedengar. Dengar. Oh, ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup. Kenapa? Dari saya cukup Pak, makasih Pak. Ngerti ya? Oke. Nah, ya jadi seperti itu VTP. Nah, jadi di VTP ini enak gitu ya. Jadi kita cukup buat VLAN satu sini udah disebar semua. Tapi dengan catatan dia sudah terkoneksi dulu. Nah, sudah terkoneksi dulu. Baru kita buat VTP. Terkoneksi kan dua. Kalau kita main di sini di switch layer 2 ini, koneksi dia secara kabel dan koneksi dia secara trunking. Ya, jadi percuma kalau kabelnya udah dipasang tapi trunkingnya belum dibuat, cuma. Gitu. Ya, jadi trunking tadi untuk bisa meneruskan si VLAN yang udah kita buat. Nah, satu lagi di trunking ya. Kita bisa buat begini nih. Saya misalnya, nah nanti saya ada buat lagi di sini. Ada switch lagi, switch client. Ya. Nah, di sini saya pengen apa namanya mendistribusi VLAN yang apa yang perlunya aja gitu, yang misalnya ya yang boleh aja gitu, yang lainnya nggak boleh misalnya gitu. Nah, contoh gini. Saya buat lagi di sini misalnya switch lagi. Ini switch lagi sini. Yang ini switch akses, tapi switch aksesnya langsung ke switch distribution yang sini, distribution ini. Atau di sini, sorry. Ini switch akses 3 berarti.
Nah, kalau kita aktifkan dia switch client di sini, ya, pasti nanti akan semuanya ketarik ke sini, semuanya akan dikirimin ke sini semua. Gitu. Tapi kita di sini bisa milih di sini. Di sini kita bisa milih mana yang bahkan dikirim ke sini. Gitu. Jadi sini akan memilih apa aja kirim. Saya mau milihnya berarti cuman tadi buatan dia kan 50 doang ya. Yang buatan distribution dia cuma 50 doang. Nah, ini saya akan kirim dia yang 50 doang ke sini. Nah, berarti di sini, di switch distribution 2, lihat lagi di sini, kita perhatikan, dia GI01 ya. Berarti saya masuk ke interface GI01. GI01. Nah, ini saya pilih. Karena buatan dia ini doang nih, buatan dia kan yang ini doang nih, accounting. Nah, berarti di sini, saya tinggal buat gini. Sweet port, trunk, low, VLAN, berapa tadi accounting? 50 ya? Oke, 50. Nah, sweet port, mode, trunk. Nah, sekarang kita cek di sini, do show interface trunk. Oke, kita lihat dia GI01. GI01, sorry, kita lihat sini. Nih ya, GI01 ya. GI01 nih dia. Nih. Jadi fokus ini allow VLANs allow and active in management domain. Nah, di GI01 yang dikirim nih 50 doang. Tapi yang GI02 kan yang ini nih. Yang dia mengarah ke switch distribution ini. Ini dia dapat semua VLAN. Dari VLAN 1, 10, 20, 30, 40, 50. Gitu. Nah, paham maksudnya? Jadi nanti ketika ini diaktifkan sebagai switch client, ya, dia nggak dapat VLAN 10, 20, 30, ya 40 nggak dapat yang ini. Dia hanya dapat VLAN 50 yang dikasih sama ini. Gitu. Nah, udah sekarang kita tinggal buat di sini jadi VTP client. Kita tambah dulu tadi ya, port name, switch, access 3 ya namanya. Oke, kita tinggal setup VTP mode client, VTP domain, Bina Insani, .local, satu lagi VTP password. VTP passwordnya berarti ini 321 lupa password. Nah, sekarang kita cek do show VTP status. Kita cek dulu. Nah, ini dia. Sekarang kita cek juga do show VLAN-nya. Benar nggak dia cuma dapat VLAN? Oh, dia kok dapat semua ini. Harusnya dia cuma dapat satu ya, 50 doang. Nah, ini kenapa nih? Coba kita cek dulu di sini. Do show interface. Nah. Wah, di sini kena semua nih. Oh, berarti di sini kalau kondisi seperti itu kita blokir juga. Tadi kita nggak blokir dari sini. Tadi kita baru buat di sini yang ngelolosin ini, yang GI01. Tapi di sini kita nggak buat. Gitu. GI01-nya di sini harusnya 50 itu nggak kita buat. Kita ngandelin di sini doang. Nah, tapi kalau realnya bisa nih ya. Kalau ini nggak bisa nih. Nah, berarti gini aja. Nah, karena udah begini, ini kan belum nyimpan nih. Kita reset aja dulu. Kita hapus, kita reset, nanti kita buat lagi. Nah, jadi kita buat begini. Kita reset dulu, right, erase. Nah, ini kita reload. Nah, jadi kesalahan kita gimana? Kesalahan kita di sini di 01-nya oke, di 01-nya 50. Tapi di sini belum buat kita juga yang 50 doang. Gitu. Nah, kita coba nih. Bisa nggak pakai tracer gitu? Kita coba. Kalau di real bisa, tapi kalau pakai tracer, kita coba aja. Nah, sampai dia selesai, reset. Nah, ini udah reset semua. Nah, kita kembali lagi.
Kita kasih nama lagi hostname, switch, akses 2. Ya. Nah, sekarang ini GI1 ya. GI1 kita masuk ke INT GI0 1. Switch port, trunk, low, VLAN 50. Port mode trunk. Cek do show interface trunk. Nah, ini 50 nih. Yang bisa dilewatin dia 50 doang. Nah, sekarang kita coba dia buat PTP client. PTP mode client. PTP domain Bina Insani .local, buat lagi PTP password 321, lupa password. Udah, kita cek do show PTP status. Oke, sudah jadi klien. Bina Insani juga benar ejaannya. Sekarang kita cek VLAN-nya. Do show VLAN. Wah, masih kena ya ini. Tadi masih kena nih ternyata nih. Padahal kita udah membatasi dia. Ini. Do show PTP interface trunk. Nah, harusnya dia yang hanya kebaca ini doang. Yang low nih boleh ini doang. Nah, tapi di sini dia masih masuk nih. Tuh. Nah, harusnya yang ini nih. Oh, tapi nggak masalah. Tapi kalau begini, misalnya kita contoh. Kita ambil contoh, kita buat masukin yang ini. Coba masih dapat nggak dia? Kita masukin yang FA01. NT FA01. Switch port mode. Switch port access VLAN 10. Ya, do show VLAN. Nah, ini udah masuk nih. Kan 10 teknisi. Nah, ini kita simpen deh. Nggak usah, ntar aja simpennya. Kita coba masukin komputer sini. Ini kan baru 1 ya. Ya, 10.1 kan. Nah, ini kita buat di sini 10.2. 192, 168, 10.2. 10.2 udah dipakai Pak sama iya. yang Oh iya. Sorry. Ini berarti 3 ya, belum. Oke, ini biar cepat. Kita password time. Udah. Sekarang kita tes. Ini sini 1. Nah, ini nggak mau nih. Nih. Ini ke sini. Nih, nggak mau. Nah, karena yang dilolosin sebenarnya yang 50 doang. Nah, yang 50 belum ada ya, di sini kita belum buat ya. Ya, nggak apa-apa, kita buat satu lagi di sini, kita tes ya. 50 bener nggak? Kita buat di sini 50, di port 3, atau sama-sama di port 3 di sana juga. Kita ganti. Ini kita buat lagi. Satu PC di port 3 untuk yang 50. Sorry. Nah, ini 50 ya. Yang ini kita di port 350 kita masukin dulu IP-nya 192, 168, 50.1. Ini 50.2. Oke. Ini kita buat lagi satu PC lagi di sini. Di port 3 itu 50.3. Nah, berarti di sini kita masukin lagi.
Ini kita masuk dulu. To show VLAN. Kita cek. Ini belum ada anggotanya. Nah, kita masukin port 3 ke VLAN 50. Kita masukin INT FA03 switch port akses VLAN 50. Kita cek to show VLAN. Nah, udah masuk ya. Ini udah masuk. Oke, kita simpan 2R. Oke. Ini kita coba juga masukin cek dulu show VLAN. Ini belum ada nih yang port ini ke sini. Kita masukin INT FA03 switch port akses VLAN 50. Kita cek dulu show VLAN. Nah, ini udah masuk port 3 ke VLAN 50. Oke, kita cek ini dulu aja, looping ini 1, 3 ketemu 3. Kenapa nih? Kok cek dulu IP-nya 51 benar. Ini 52 benar. Oke, kita cek lagi VLAN-nya. 50 gunting benar. Ini benar. Oke, kipas protem dulu sekali lagi. Nah, kita cek. Nah, bisa ya. Nah, ini kan bisa nih. Nah, sekarang yang ke sini kita kasih. Nah, tadi kan kalau kita ini nggak mau nih, coba nih. Tadi kita ulang lagi ya. Ini tadi kan yang di port 1. Port 1 ke port 1. Itu. Nggak mau, karena yang bisa dilolosin sebetulnya yang 50 doang kan. Nah, sekarang kalau yang ini, nah ini kan dia belum kita masukin nih. Port 3 ke 50 tuh. Aja. Sorry. Do show VLAN. Ini belum ada port 3, kita masukin. Oh, sorry, ini belum masuk ya. Udah masuk, sorry. Ini udah masuk. Ini udah masuk. Tadi ya, ini udah masuk FA01 ini udah masuk ke VLAN 10 tapi nggak bisa. Nah, sekarang kita masukin nih si FA03 ke VLAN 50. Ya, paste internet 03 support akses VLAN 50. Nah, sekarang kita cek do show VLAN. Ini udah kita simpan 2R. Karena di sini kita cek nih do show interface rang. Nah, yang bisa dilolosin cuma 50 doang. Sekarang kita cek, kita pas follow time dulu, ini belum hijau. Ya. Sekarang ini ke sini. Tuh bisa ya. Ini ke sini. Bisa. Ini VLAN 10 tadi. Ini VLAN 10. Oh, ini nggak mau. Nah, gitu. Nah, itu ya. Sebetulnya harusnya dia bisa nih, bisa ngefilter ini. Jadi nggak muncul semua nih. Tapi ini muncul semua. Ya, karena pakai tracer nih. Kalau aslinya dia bisa memfilter. Gitu. Jadi nggak muncul semua di sini. Ya, tapi walaupun ini muncul semua, yang di advertise yang 50 doang, yang di trunking 50 doang. Itu. Di ke advertise nih, dia ke advertise dia ke advertise ini ke advertise dari sisi ini nih, dari sini. Nah, yang VLAN 10 sampai dengan 40. Nah, ini kan dia advertise-nya cuma VLAN 50 doang. Nah, dia dapat VLAN 1 sampai VLAN 50 VLAN 10 sampai 40, tapi yang bisa terkoneksi hanya VLAN 50 aja. Gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Halo? Paham, Pak. Nah, gitu ya. Nah, itu fungsi dari VLAN. Dan tadi kita main VLAN low.
Itu siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh di advertise. Ada yang mau tanya? Tetap PTP? Paham? Halo, paham nggak? Nah, kalau kamu lihat video yang baru yang saya buat, itu dia ada. Halo, tadi putus koneksinya. Oke, kita lanjut lagi. Halo, tes. Halo. 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 Halo, halo. Halo, Ismail, Ismail. Halo, tes. Halo. Halo, tes, halo. Tes, tes. Halo, tes. Halo. Sorry.